Salam fisioterapi. Kami fisioterapi RSCM akan mempersembahkan sebuah tayangan bagaimana merawat pasien-pasien yang mengalami cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang atau yang sering disebut spinal cord injury dapat disebabkan beberapa hal. Adanya trauma, adanya tumor, mungkin adanya peradangan. Tanda-tanda dari cedera tulang belakang atau spinal cord injury yang sering kita temukan di masyarakat, bahkan mungkin di anggota keluarga kita, diantaranya adanya kelemahan pada kedua atau keempat anggota geraknya, adanya gangguan pada sensasinya, perabaan rasa pada kulitnya, adanya gangguan gerak, adanya efek dari tirah baring yang lama, dan juga terjadinya ada kekakuan pada sendi. Juga bisa terjadi adanya kelemahan otot yang menyebabkan pasien penderita tidak mampu melakukan aktivitas lebih banyak lagi. Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut di atas, maka bagi keluarga atau caregiver perlu melakukan latihan-latihan ini dengan tujuan: 1. Mengoptimalkan fungsi pernapasan, mampu untuk mencegah dekubitus atau luka pada daerah-daerah tubuh tertentu. Yang ketiga, mencegah kekakuan sendi dan otot. Keempat, dapat meningkatkan kondisi umum bagi si pasien. Yang kelima, mampu menambah kekuatan otot. Latihan-latihan ini juga sangat bermanfaat bagi caregiver. Yang pertama, mencegah timbulnya nyeri pinggang. Yang kedua, mampu memudahkan caregiver dalam melakukan perawatan sehari-hari. Yang ketiga, meringankan beban caregiver dalam melakukan setiap perawatan terhadap si pasien. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dari kami, tim fisioterapi RSCM. Salam fisioterapi. Latihan pernafasan. Letakkan satu tangan di atas dada dan satu tangan di atas perut. Diawali dengan hembuskan nafas dari mulut, lalu tarik nafas dari hidung. Lakukan 10 kali pengulangan. Kemudian letakkan tangan di samping badan. Dengan gerakan tangan ke atas, iringi dengan tarik nafas, lalu hembuskan dengan tangan ke bawah. Lakukan 10 kali pengulangan. Kemudian rentangkan tangan ke samping badan. Lalu lakukan tarik nafas dengan tangan ke atas, lalu hembuskan dengan turunkan tangan ke bawah. Lakukan gerakan 10 kali pengulangan. Latihan persendian. Ini adalah posisi yang salah. Ya, pindah Bu. Posisi yang benar, kakinya ditekuk, ya, badannya dinaikkan ke atas. Posisi kaki yang di belakang tetap pada posisi seperti ini, jadi ditekuk lagi, baru dilakukan. Diawali dengan latihan persendian pergelangan kaki. Posisi pasien tidur terlentang dan posisi caregiver duduk di samping pasien. Satu tangan memegang telapak kaki dan satu tangan yang lain memegang pergelangan kaki. Caregiver menggerakkan kaki ke bawah dan ke atas. Lakukan 10 kali pengulangan. Menggerakkan persendian lutut. Letakkan satu tangan di bawah pergelangan kaki
dan satu tangan yang lain memegang lutut. Posisi caregiver di samping pasien dengan posisi lutut caregiver sedikit menekuk menyesuaikan tinggi bed. Gerakan kaki menekuk ke arah perut, lalu luruskan. Lakukan 10 kali pengulangan. Latihan membuka paha. Satu tangan caregiver di bawah pergelangan kaki dan satu tangan yang lain di bawah lutut. Gerakan tungkai ke arah luar sebesar 45 derajat dan kembali tutup ke arah dalam. Lakukan 10 kali pengulangan. Memiringkan pasien. Bu, memberikan pasien seperti ini tidak benar. Bila memberikan pasien seperti ini, pasien akan bisa mengalami nyeri pada bahu, nyeri juga pada pinggangnya. Cara memberikan pasien yang benar, mari kita perhatikan. Posisikan satu tungkai pasien untuk menekuk. Lalu caregiver memegang bahu dan panggul pasien. Miringkan secara bersama-sama. Mendudukkan pasien. Cara mendudukkan pasien seperti ini tidak benar. Akibatnya kembali lagi nyeri pada bahu pasien bisa terjadi, nyeri terulur berlebihan pada daerah punggungnya juga bisa terjadi. Posisikan pasien untuk miring. Tangan pasien yang berada di atas, posisi menekan bed. Lutut caregiver, posisi sedikit menekuk. Caregiver membantu menurunkan kedua kaki pasien. Lalu, caregiver membantu pasien untuk duduk dengan mengangkat bahu pasien ke atas. Memposisikan berdiri. Cara memberdirikan pasien seperti ini tidak benar. Benar adalah satu, harus diperhatikan posisi kaki pasien berada di belakang daripada garis lututnya, di belakang daripada lututnya, keduanya. Kemudian badan pasien dimajukan sedikit ke pinggir tempat tidur atau bed. Posisi terapis ya, posisi caregivernya adalah menekuk lutut dan membawa Posisi lutut pasien dan caregiver saling berhadapan dan menempel. Caregiver memegang celana pasien dan pasien memeluk caregiver. Caregiver membantu mengangkat bokong pasien untuk membantunya berdiri. Transfer ke kursi roda. Posisi pasien duduk menjuntai di tepi bed. Posisi caregiver di depan pasien. Yang benar adalah mendekatkan kursi roda ke pasien
dengan posisi miring seperti ini agar jarak untuk memindahkannya tidak terlalu jauh. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan saat memindahkan pasien ke kursi roda, rodanya harus dalam kondisi terkunci agar tidak bergeser, tidak terjadi. Lutut caregiver berhadapan dan menempel dengan lutut pasien. Caregiver memegang celana pasien agar pasien tidak terjatuh. Instruksikan pasien untuk memeluk caregiver. Caregiver membantu pasien untuk mengangkat bokongnya. Lakukan hal yang sama ketika transfer dari kursi roda ke bed. Berdiri menggunakan back slap. Caregiver membantu pasien untuk ketelungkup dengan pasien sudah menggunakan back slap. Siapkan 2 kursi yang saling berhadapan di belakang bed. Instruksikan pasien untuk bergerak mundur dengan bantuan tangan. Setelah di ujung bed, caregiver memegang panggul pasien untuk menjaga agar pasien tidak terjatuh. Instruksikan pasien untuk memindahkan pegangannya ke kedua kursi yang saling berhadapan. Lalu caregiver membantu pasien untuk berdiri tegak.